Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 7 April 2021, kita akan mengikuti Studium General bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Nurul Gufron, dengan topik Pembekalan Anti Korupsi bagi Mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Direktur Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung, yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Dr. G. Prasetyo Aditama, MSN. Terima kasih, Pak Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi saudara-saudara semua, Bapak Ibu yang terhormat. Selamat pagi Pak Nurul Gufron. Pak Gufron, terima kasih atas kehadirannya. Lalu, terima kasih Pak Nanang atas kehadirannya, berkenan untuk menjadi moderator di sesi Studium General ini. Lalu Bapak Ibu Humas, Ibu Naomi, Pak Nanang, para dosen pengampu, Pak Epin, Pak Ade, dan kawan-kawan semuanya, serta seluruh mahasiswa yang saya kasih. Selamat pagi, terima kasih. Kita bersyukur tetap sehat pada pagi hari ini. Kalau di Bandung rada mendung dan cukup sejuk, agak dingin, tapi mudah-mudahan kita tetap bersemangat. Ini sudah hadir 550-an mahasiswa. Hari ini kita akan berdiskusi atau mendengarkan paparan dari yang terhormat Pak Nurul Gufron, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Dan kita akan mendiskusikan tema pembekalan anti korupsi bagi mahasiswa dalam memasuki dunia kerja, demikian. Pak Nurul Gufron, kuliah Studium General ini memang kita selenggarakan tiap minggu selama sepanjang tahun dalam 2 semester, lalu dimaksudkan untuk memberikan wawasan kepada seluruh mahasiswa untuk bidang-bidang yang terutama yang tidak terkait dengan bidang di ITB, seperti Pak Gufron pahami bahwa di ITB kita belajar sains, teknologi,
seni dan bisnis gitu. Nah, oleh karena itu kita merasa perlu untuk membekali mahasiswa dengan wawasan yang lebih luas tentang kenegaraan, tentang kebangsaan, lalu tentang budaya, sosial dan sebagainya, agar mahasiswa mendapatkan manfaat yang lebih baik. Pada acara hari ini diskusi akan dimoderatori oleh Pak Profesor Dr. Nanang Puspito, Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Beliau ini adalah perintis dan penggiat nih untuk pencegahan korupsi di ITB, juga aktif di sebagai dosen pendidikan anti korupsi yang bersama-sama dengan Kedikti, sebagai penyuluh anti korupsi bersertifikat dari LSP KPK, lalu juga tim pendidikan anti korupsi di Kemenristek Dikti, dan selanjutnya disebut Kemendikbud gitu. Beliau juga aktif menyusun buku, lalu menjadi narasumber berbagai kegiatan anti korupsi, di samping tentu bidang yang menjadi core keilmuan beliau. Sementara Pak Gufron ini adalah sebelum menjabat sebagai wakil ketua, beliau adalah dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan juga aktivis di bidang hukum. Lalu sejak 2019 ini sampai 2023 beliau menjabat sebagai wakil ketua KPK Republik Indonesia. Demikian, mudah-mudahan mahasiswa dapat mengambil manfaat sebaik-baiknya dalam kuliah ini, lalu bermanfaat bagi masa depan, terutama setelah memasuki dunia kerja. Demikian, untuk tidak memperpanjang waktu, dengan ini saya menyatakan kuliah Studium General 7 April 2021 ini dengan resmi dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama Studium Generale yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Nurul Gufron, dengan topik Pembekalan Anti Korupsi bagi Mahasiswa dalam Memasuki Dunia Kerja. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan atau FTTM ITB. Berikut disampaikan kembali CV singkat dari moderator kita hari ini. Yang pertama, selain sebagai Guru Besar FTTM ITB, beliau juga aktif sebagai perintis dan dosen pendidikan anti korupsi di ITB sejak tahun 2009. Kedua, sebagai penyuluh anti korupsi bersertifikat dari LSP KPK dengan nomor registrasi PAK 919.1.00099/2019. Ketiga, sebagai tim pendidikan anti korupsi Kemenristek Dikti atau Kemdikbud tahun 2011 sampai 2019. Keempat, editor 3 buah buku tentang pendidikan anti korupsi. Kelima, kontributor 2 buah buku tentang anti korupsi. Dan yang keenam, narasumber berbagai kegiatan workshop atau pelatihan, seminar pendidikan anti korupsi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud, KPK, perguruan tinggi, LSM, dan lain-lain. Demikian CV singkat dari moderator kita hari ini. Kepada Profesor Nanang T. Puspito, kami silakan. Terima kasih, Bapak Moderator, Pak Nanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, khususnya peserta kuliah Studium General, hari ini sangat beruntung kita bisa menghadiri acara ini karena di ruang kita sudah hadir Bapak Nurul Gufron. Beliau ini adalah Wakil Ketua KPK periode yang sekarang. Beliau dilahirkan di Madura tahun, nggak usah disebut tahunnya ya Pak Gufron ya,
Di Madura yang jelas masih sangat muda. Di Madura, kemudian menyelesaikan pendidikan S1 bidang hukum di Universitas Negeri Jember, yang walaupun di Jawa posisinya, yang saya kira bahasa sehari-harinya Madura juga di Jember itu. Kemudian S2-nya pindah ke Universitas Airlangga, Surabaya, masih bau-bau Madura juga, saya kira. Dan S3-nya, nah ini, keluar dari ranah aura Madura, lari ke Pasundan ini. S3 dari Pajajaran. Jadi Pak Gufron ini pengalaman pendidikannya lengkap dari Jember, Airlangga, Surabaya, dan Pajajaran. Catatan yang paling penting tentang Pak Gufron ini adalah yang saya peroleh ya, sebelum menjadi wakil ketua KPK, beliau adalah aktivis gerakan anti korupsi. Beliau aktivis gerakan anti korupsi. Salah satu motor anggota gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi. Mudah-mudahan masih ingat Pak Gufron ya. Pak Gufron ini aktivis GAK, gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi, yang disebut GAK LPT. Jadi beliau sangat aktif di gerakan-gerakan anti korupsi. Juga dekan. Sebelum menjadi wakil ketua KPK, pada saat mencalonkan diri, saya kira masih dekan ya, Pak Gufron ya. Masih dekan, dan sekarang diganti oleh juniornya mungkin, Pak Bayu ya. Kalau nggak salah Fakultas Hukum itu, Dr. Bayu penggantinya Pak Gufron. Nah, itu adalah pengalaman-pengalaman beliau yang sangat-sangat luas tentang korupsi dan gerakan-gerakan anti korupsi. Juga menyusun beberapa buku tentu saja. Dan yang jelas beliau adalah pimpinan KPK termuda. Mungkin dalam sejarah Pak Gufron ya, pimpinan KPK termuda dalam sejarah ini. Pimpinan KPK termuda dalam sejarah. Nah, yang menarik juga pada saat ikut seleksi Capim KPK, beliau juga bakal calon rektor Universitas Negeri Jember. Tapi ternyata lebih tertarik ke Jakarta ya Pak Gufron dibanding di kampus, kelihatannya begitu. Atau sejarah telah membuat Pak Gufron berada di KPK. Itu latar belakang Pak Gufron yang sangat-sangat kompeten di bidang anti korupsi ini. Nah, kalau kita berbicara korupsi, ada 3 kata kunci yang penting itu. Adik-adik sekalian, pertama adalah bahwa korupsi itu kejahatan luar biasa. Extraordinary crime. Itu kata kunci pertama. Kata kunci yang kedua adalah dampak buruk dari korupsi itu teramat sangat luar biasa. Dan kata kunci yang ketiga, untuk memerangi korupsi memerlukan upaya yang sangat-sangat luar biasa juga. Jadi ada kata kunci luar biasa dalam definisi anti korupsi itu. Nah, karena upaya memerangi korupsi memerlukan upaya yang sangat-sangat luar biasa, maka strategi pemberantasan korupsi nanti akan dijelaskan oleh Pak Gufron. Ada 3 poin yang utama. Penindakan hukum, pencegahan atau perbaikan sistem, dan yang ketiga, kampanye, edukasi, dan seterusnya. Dan Presiden Republik Indonesia dalam 2 pidato terakhir tahun lalu, pada Hari Aksi Nasional Pencegahan Korupsi dan Hari Anti Korupsi Sedunia, pada tahun lalu jelas kata kuncinya, ada 2 kata kunci. Pertama adalah menggerakkan budaya anti korupsi, mudah-mudahan ini sering dilontarkan oleh KPK. Yang kedua, menyebarluaskan pendidikan anti korupsi. Nah, 3 poin-poin itulah yang bisa mengantar kita diskusi hari ini, dan bagaimana mahasiswa, karena ini upaya luar biasa, maka upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan peran serta masyarakat, dan itu diatur undang-undang, termasuk perguruan tinggi, termasuk lagi mahasiswa. Saya kira begitu pengantar saya untuk diskusi kita, Pak Gufron. Saya kira ada waktu mungkin sekitar berapa Pak Nanan ya? Diberi waktu ya? 45 menit? 45 menit mungkin ya, kurang lebih Pak Gufron. Setelah itu kita buka diskusi. Waktu saya persilakan untuk Pak Gufron. Terima kasih Prof. Nanan, moderator kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan salam anti korupsi untuk kita semua. Syukur alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini, sebagaimana disampaikan oleh moderator kita yang sudah kawakan, Prof. Nanang, kita semua berbahagia. Anda bertemu saya pun bertemu dengan Anda, generasi masa depan bangsa Indonesia. Kami berharap nanti di hadapan kita semua, di tangan Anda semua, mudah-mudahan korupsi, kalau saat ini masih kita remang-remang, kalau kita masih gelap, masih banyak korupsinya, mudah-mudahan di tangan Anda nanti korupsi sudah tiada, sudah habis, begitu itu harapannya. Oleh karena itu kami berbahagia karena akan menitipkan banyak titipan nantinya, banyak amanah kepada generasi bangsa, utamanya kepada mahasiswa-mahasiswa ITB. Saya izin menyampaikan materi ya. Terima kasih. Saya akan mencoba memberikan materi sedikit tentang apa arti pentingnya integritas, bukan hanya kepada bangsa dan negara, bukan hanya kepada masyarakat, bahkan kepada komunitas dan pada diri Anda sendiri, pribadi-pribadi. Karena seakan-akan integritas itu hanya kebutuhan orang lain, kebutuhan bangsa dan negara. Ternyata tidak gitu ya. Sebenarnya integritas adalah kebutuhan mulai dari struktur terkecil diri pribadi, keluarga, masyarakat, komunitas, sampai bangsa dan negara itu butuh integritas. Sebaliknya, bagi personal yang tidak berintegritas itu bukan hanya sampah di negara, bukan hanya sampah di masyarakat, tapi bahkan di keluarga juga pasti kemudian jadi sampah. Itu yang kemudian supaya dipahami, integritas itu adalah kebutuhan kehidupan, bukan hanya kehidupan berbangsa bernegara. Nah, ini salah satu contoh pertama yang saya perlu sebutkan, dampak ketidak berintegritasan, tidak jujurnya. Pernah belakangan ini karena kita saat ini masih di kala COVID-19 ya, masih menghantui bukan hanya bangsa Indonesia bahkan dunia global. Sebagaimana diketahui, ada keluarga pasien yang positif yang mengakibatkan karena ketidakjujurannya mengakibatkan Rumah Sakit Sarjito itu kemudian terjangkiti semuanya. Bukan hanya orang lain, bukan hanya masyarakat biasa, bukan hanya tetangga, bukan hanya keluarga, tapi malah para medis yang kena. Itu karena apa akibatnya? Karena ketidakjujuran. Ini salah satu bukti penting bahwa ketidakjujuran itu mengakibatkan kerugian banyak hal. Bukan hanya tentang keuangan, bukan hanya tentang karir, tapi adalah nyawa. Itu menunjukkan bahwa kejujuran itu sangat penting. Saya masuk baru ini fakta ya, karena saya bicara di hadapan mahasiswa-mahasiswa ITB, tentu basisnya basis sains. Kalau tidak ada fakta, tidak ada bukti, dianggap kemudian hoax. Karena itu ini menunjukkan bahwa kejujuran itu berakibat merugikan. Karena itu sebaliknya kejujuran adalah modalitas bukan hanya kehidupan berbangsa bernegara, tapi modalitas kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Itu yang pertama. Jadi faktanya kejujuran itu penting dan dibutuhkan. Nah, sekarang ini apa sih sebenarnya jujur itu? Nah, kan yang orang selalu menjadi tidak jelas apa yang disebut berintegritas. Integritas artinya sesungguhnya apa? Mulai dari lisannya, perbuatannya, sampai pikirannya itu selaras dengan nilai-nilai. Kan banyak sekarang, mohon maaf, pinter berkhotbah, pinter menyampaikan, pinter berpidato, seperti Pak Gufron ini berpidato, jangan-jangan Pak Gufron ternyata tidak berintegritas sendiri, begitu. Itu integritas. Integritas itu selarasnya lisan, selarasnya pikiran, selarasnya hati, tapi dengan nilai, dengan kebaikan, dengan nilai kebaikan. Artinya tidak ada perbedaan antara yang diucapkan, yang dibuat maupun dengan nilai-nilai, dengan norma. Itu yang disebut berintegritas. Sebaliknya, orang yang pandai berkhutbah, pandai kemudian menyatakan dan menyampaikan wasiat-wasiat nilai-nilai kebaikan, ternyata
di ruang-ruang privatnya ternyata tidak ditegakkan sendiri, itu yang disebut tidak berintegritas. Itu sebenarnya yang disebut integritas. Nah, sekarang begini, di dunia kerja itu yang langka saat ini bukan manusia-manusia yang pandai. Alumni ITB sudah banyak. Alumni perguruan tinggi yang kemudian melahirkan teknologi, yang melahirkan kemudian sains yang bermanfaat bagi orang lain itu banyak. Tapi saat ini yang kurang adalah sebagaimana disampaikan oleh John Maxwell mengatakan, sayangnya integritas merupakan komunitas yang mulai punah di zaman sekarang. Standar pribadi sedang runtuh. Karena apa? Karena seakan-akan hidup hanya untuk mengejar kesenangan pribadi, dan kemudian jalan dan prosesnya menggunakan jalan-jalan yang pintas, jalan-jalan yang tidak menggunakan sesuai norma atau nilai-nilai. Itu saat ini adanya. Orang karena sudah berorientasi bahwa kehidupan itu adalah kesenangan, adalah kemewahan, adalah penghormatan dan kemuliaan, maka kemudian untuk mendapat kemuliaan menggunakan endorsement, menggunakan booster, menggunakan mesin-mesin pembuat popularitas cepat naik. Kemudian juga harta yang semestinya dicari secara benar, kemudian karena harta orientasinya, maka kemudian cara-cara untuk memperoleh harta itu tidak diperhitungkan, tidak pernah dinilai. Yang penting dapat hartanya. Jabatan juga begitu. Yang mestinya meniti karir menggunakan sistem merit system, mengembangkan kapasitas diri, tapi kemudian karena orientasinya hanya jabatan, maka kemudian caranya itu dinonsenkan. Yang ada hanya ingin jabatan. Mau popularitas pakai buzzer. Mau dapat harta ngerampok, nipu dan lain-lain, termasuk korup katanya nanti Pak Nanang. Mau dapat jabatan, tidak mau tes, tidak mau jenjang karir, maunya apa? Nyogok, nyuap. Nah, itu yang faktanya saat ini. Saat ini makhluk berintegritas itu makhluk yang langka. Maka sesungguhnya kalau mengikuti hukum pasar, orang pinter banyak, tapi orang berintegritas sulit. Maka mestinya sesuai hukum ekonomi, orang-orang berintegritas saat ini yang menjadi berharga, menjadi bernilai. Karena yang langka adalah yang orang berintegritas. Nah, sekarang ini, faktanya saat ini sekali lagi, karena banyak, ya saya jangankan tanya ke mahasiswa ataupun mahasiswi, tanya ke Prof. Nanang ini. Di hadapan Prof. Nanang, di hadapan Pak Ketua Kaprodi tadi, pasca program studi Prof. siapa tadi? Direktur Kemahasiswaan. Direktur Kemahasiswaan. Coba Direktur Kemahasiswaan, Prof. Nanang, lantas Ibu Bu Naomi, apalagi juga kepada mahasiswa dan mahasiswi. Kalau disuruh cari mantu, Prof. Nanang, mau cari orang pinter apa yang jujur? Kalau seandainya dua-duanya itu tidak ada di dua pihak ini, salah satunya orang pinter, satunya orang jujur. Mau pilih yang mana, Prof. Nanang? Nggak bisa dua-duanya ya. Pasti jujur dulu ya, Pak. Tapi kalau hadapkan orang yang ternyata pinter tapi tidak jujur, itu lebih berbahaya dari orang yang bodoh tapi jujur, Pak. Ya. Kalau bisa dua-duanya, tapi kalau tidak bisa, mana pinter, mana enak. Orang jujur, tapi rodo oon, tidak begitu pinter. Tapi yang satunya pinter tapi tidak jujur. Kalau sudah pinter tidak jujur, Pak, bukan hanya barang-barang di rumah, bukan hanya anak bapak mungkin, bahkan mungkin orang serumah bisa bahaya di hadapan orang-orang tidak jujur. Begitupun kepada mahasiswa maupun mahasiswi. Coba pertanyaannya, mahasiswi-mahasiswi ingin mendambakan pasangan, itu pasangan yang pinter, tidak jujur, apa yang rotok bodoh, rotok tidak pinter, tapi taat, tapi jujur gitu. Kita pilihannya gimana? Saya yakin kalau milih pasti pilih yang pertama adalah yang jujur, baru kemudian yang pinter. Kalau kemudian yang salah pinter apa? Rotok kaya titik, Pak gitu. Walaupun jujur, pinter tapi kere, saya juga nggak mau, Pak gitu.
Intinya, sekali lagi, mau sukses saat ini kuncinya adalah integritas. Tidak pernah ada kata kesuksesan itu tanpa didorong adalah integritas. Sebaliknya, tidak pernah ada integritas yang membawa kemelaratan. Nggak ada kamusnya bahwa orang yang jujur, Pak, jujur zaman sekarang nanti bikin miskin, Pak. Gitu. Nggak benar itu. Kata-kata begitu ataupun ada asumsi begitu, itu harus dibalik. Itu adalah kata-kata yang tidak benar. Itu yang membangun kita tidak mau berjujur. Kan kadang banyak sekarang mengatakan gini, jangankan kemudian nyari yang halal, Pak. Yang haram saja sulit begitu ya. Kata-kata begitu adalah racun. Orang-orang saintis dari ITB harus melawan itu. Tidak boleh kemudian ketidakjujuran dibiarkan berjaya. Itu yang mari kita kembangkan. Jadi kurang cerdas bisa diperbaiki. Perbaikannya di mana? Kirim ke ITB, saya yakin jadi teknokrat nanti. Tapi orang tidak jujur sulit diperbaiki, apalagi kalau kemudian ketidakjujuran sudah masuk ke otak, masuk ke hati, habis. Tidak ada kemudian untuk memperbaikinya. Sekali lagi, saat ini zamannya adalah zaman kejujuran yang harus memimpin. Karena kalau kemudian orang tidak jujur dibiarkan memimpin, habis, Pak. Kalau orang ITB paling makannya makan apa? Makan besi, ya. Makan zat kimia, makan apa? Ya, makan bahan kimia dan lain-lain. Tapi orang-orang yang korup, Pak, jangankan besinya, betonnya dimakan, Pak. Bahkan mungkin gedungnya ITB bisa dimakan kalau orang-orang tidak jujur. Lanjut. Nah ini, begitupun saya akan mengkilas balik bahwa faktanya bangsa Indonesia telah pernah dipimpin oleh orang-orang yang berintegritas. Tadi Bung Hatta, sekarang Buya Hamka mengatakan begini, kalau hidup sekedar untuk hidup, babi hutan di hutan juga hidup. Itu menunjukkan apa? Bahwa manusia Indonesia itu khususnya pernah melahirkan pemimpin-pemimpin yang telah memberikan visi yang jelas bagi kehidupan manusia bangsa Indonesia. Bahwa hidup itu bukan hanya sekedar untuk makan, minum, enak-enakan pribadi saja, tapi untuk berdedikasi pada orang lain. Orang-orang yang berdedikasi pada orang lain tentu kemudian hati dan dedikasi dari dalam dirinya itu adalah untuk ada integritas, ada tanggung jawab bahwa hidupnya tidak hanya untuk dirinya, tidak hanya untuk anak-anaknya, tidak hanya untuk kemudian istrinya, tapi untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Bahkan ini Buya Hamka juga mengatakan, kalau hanya untuk kerja, manusia lahir seakan-akan hanya pagi bangun, siang kerja, malam tidur, begitu tiap hari terus sampai mati. Kera pun begitu. Tapi kita kan bukan kera, kita bukan babi hutan. Kita dihadirkan pada pagi hari ini menerima dan kemudian menyaksikan teriknya matahari, indahnya kemudian alam Bandung maupun alam Indonesia dimanapun Anda saat ini berada, itu bukan hanya untuk sekedar diri kita, tapi untuk orang lain. Itu yang mari kita sadari. Kalau hanya kemudian untuk masuk ke ITB, harapannya apa, Pak? Jadi teknokrat, gajinya besar. Kalau hanya begitu, ya mohon maaf, bukan Pak Gufron yang menyampaikan. Kera juga begitu, dia juga kerja, hanya untuk kemudian kehidupan dirinya. Tapi mahasiswa-mahasiswa ITB, saya yakin komitmennya bukan hanya untuk kerja bagi dirinya, tapi untuk kemaslahatan bangsa dan negara maupun global. Saya yakin begitu. Nah ini Gus Dur menyampaikan bahwa kalau kemudian kita semua hanya menyibukkan ritual-ritual sholat, mau umroh, mau haji, mau puasa, mau tahlilan, dan lain-lain, tetapi kemudian tidak peka bagaimana bangsanya sedang digerogoti oleh para koruptor, maka sesungguhnya ritus-ritus keagamaan kita itu tidak berarti. Karena kehidupan sesungguhnya bukan untuk sekedar memuaskan dahaga kita dalam bertuhan, tapi juga sesungguhnya kita sedang dibebani, diberi tanggung jawab untuk kemaslahatan orang lain. Itu yang harus kita
pahami. Oleh karena itu kami berharap sekali lagi mahasiswa-mahasiswa ITB harus sadar bahwa teknologi yang sedang ia pelajari, bahwa ilmu yang ia telah ia tuntut di ITB, bahwa skill yang sedang dia pelajari itu bukan sekedar untuk kemudian keenaan diri, tapi sesungguhnya yang diharapkan adalah bagaimana mahasiswa ITB kemudian kemanfaatan ilmunya bisa dirasakan orang lain, bisa rasakan bangsa dan negara. Itu integritas. Nah, ini yang terakhir saya dengungkan kembali bahwa beliau adalah alumni ITB. Kami berharap alumni-alumni ITB adalah menjadi Soekarno kini. Soekarno zaman milenial. Beliau lahir mau dibuang kemanapun, kalau mutiara mau dilempar ke ND, ke Bengkulu, tetap jadi mutiara, tetap kemudian mencerahkan. Mahasiswa-mahasiswa ITB harus kemudian memiliki visi yang tegas dan jelas sebagaimana Bung Karno. Itu yang kami harapkan. Mestinya sekali lagi ITB adalah pencetak Bung Karno milenial saat ini. Jangan kemudian lahir Bung Karno kemudian habis. Anda semua adalah Bung Karno masa kini. Itu yang kami harapkan. Apa arti pentingnya Bung Karno bagi Indonesia? Beliau bersama hanya sekitar 30 sarjana Indonesia mengantarkan bangsa Indonesia pada pintu kemerdekaan, pada gerbang kemajuan. Saatnya saat ini 30 juta sarjana, salah satu bagiannya adalah elemennya dari sarjana-sarjana dari ITB, harus menjadi bagian dari pelanjut dasar pembangunan yang telah dihantarkan oleh Bung Karno. Itu yang penting. Kalau tidak memiliki jiwa seperti Bung Karno, eman-eman Anda masuk ke ITB. Hanya sekedar menjadi teknokrat, berorientasi untuk masuk ITB, keluar alumninya Pak, langsung dihargai mahal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kalau begitu, ya mohon maaf, jangan sampai kemudian apa yang disampaikan Bung Buya Hamka itu terjadi pada Anda semua. Nah, sekarang, apa integritas? Nah, integritas itu salah satunya ini ya, dalam perspektif anti korupsi, kita memiliki 9 nilai integritas. Apa itu? Yaitu kejujuran. Yang penting jujur dulu. Jadi kalau tidak bisa 9-9-nya, yang penting jujur dulu. Kalau sudah jujur, maka kemudian kami yakin jujur itu akan melahirkan kepedulian bahwa hidupnya, makan dan minumnya tidak untuk mengenyangkan dirinya sendiri, bahwa otaknya, bahwa skillnya itu bukan hanya untuk diri, tapi untuk orang lain juga. Karena kepedulian itulah sesungguhnya ilmu itu kemudian didedikasikan menjadi tekniker di masing-masing struktur keilmuan. Ilmu, misalnya ilmu sains MIPA, lahir kemudian menjadi teknik, menjadi ITB, itu harapannya apa? Harapannya bermanfaat orang lain. Pertambangan, Prof. Nanang, itu karena tahu bahwa sumber daya alam itu bisa diolah menjadi energi, itu karena dasarnya apa? Karena kepedulian. Kedua, ketiga, kemandirian. Apa makna kemandirian? Kemandirian artinya adalah mampu berdiri sendiri tanpa kemudian menggantungkan pada orang lain. Mampu bertegak mandiri. Harapannya apa kalau mandiri? Kalau sudah mandiri, maka kemudian harapannya tidak mudah terintervensi, menjadi dirinya sendiri. Nah, banyak yang saat ini kemudian terjadi ketergantungan itu karena apa? Karena orientasi hidup pada harta, orientasi pada hidup pada jabatan. Tapi kalau orientasi hidupnya pada kemaslahatan, saya yakin manusia yang begitu akan mandiri. Yang keempat, disiplin. Nah, kita banyak menyaksikan di lampu merah saja, di antrian. Hanya gara-gara antriannya panjang, mau ngurus KTP atau memperpanjang pajak kendaraan bermotor misalnya ya, antriannya panjang, maka muncullah calo-calo. Calo-calo itu yang membuat bikin jalan tol yang mestinya berjalan tertib karena tidak mau tertib, maka muncul jalur-jalur tol, muncul kemudian apa? Suap. Suap itu karena ketidakmampuan kita antri secara benar. Kelima, tanggung jawab, lantas kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kalau Anda telah memiliki ini, saya yakin maka Anda menjadi figur personal yang dicari saat ini. Karena yang begini ini yang sulit.
Alumni yang memiliki kecerdasan, alumni ITB dan universitas-universitas ternama saat ini banyak. Tapi alumni ITB yang jujur, yang peduli, yang mandiri, yang adil, tanggung jawab, kerja keras, dan sederhana serta berani, itu yang saat ini langka. Yang saat ini langka. Anda harus menjadi bagian yang langka itu. Kalau sudah memiliki integritas, saya yakin sekali lagi, personal Anda akan sukses. Kemudian apa? Keluarga Anda akan sukses, masyarakat akan sukses, bangsa dan negara juga akan sukses karenanya. Tapi karena ini yang saat ini langka, maka banyaknya orang pinter dan banyaknya orang cerdas, banyaknya orang terampil tidak mampu kemudian membangun bangsa Indonesia yang sejahtera dan adil. Karena ketidakadilan ini, bukan karena tidak pinter, tapi karena ketidakadilan, ketidakjujuran. Nah, sekarang masuk kepada bagaimana saat integritas Indonesia yang itu setidak-tidaknya digambarkan dengan IPK, Indeks Persepsi Corruption atau CPI kita. Kita dari 2010 sampai 2019 kemarin kita naik dikit sampai akhirnya di angka 2019 itu angkanya 40. Tapi kemudian di 2020 kembali jeblok. Kemudian apa yang mengakibatkan jeblok itu? Ada 9 elemen. Kalau 9 elemen tersebut kita klaster menjadi 3 klaster. Klaster apa? Klaster dunia usaha, iklim usaha. Kedua, dunia hukum dan birokrasi. Ketiga, dunia politik. Nah, yang turun itu di 2 hal. Apa pertanyaan-pertanyaan di 2 hal itu? Adalah di sektor usaha dan sektor politik. Nah, dan ini relevan pada kemudian dengan capaian IPAK yang juga KPK lakukan survei. Apa maksudnya? Di dunia usaha ketika ditanya, walaupun sudah ada PTSP, pelayanan terpadu satu pintu perizinan di masing-masing Pemda, tapi faktanya walaupun di satu pintu kan harapannya itu tidak ada lagi suap, faktanya untuk berusaha membutuhkan izin itu masih keluar setelah adanya suap. Kalau tidak ada suap tidak keluar. Itu bukan hanya disurvei bagi orang asing, tapi orang Indonesia sendiri merasa untuk berusaha mestinya negara itu mendorong masyarakatnya untuk berusaha, mestinya negara itu mengundang pihak investor untuk kemudian mendirikan usaha di negara kita. Faktanya mereka mau hadir di Indonesia dipalak dulu. Kemudian mau minta izin masih minta suap. Bangsa kita mau minta izin, mau berusaha sendiri. Bukan mau minta kerjaan, mau nyari usaha sendiri, izinnya masih dipersulit. Sehingga namanya kalau sudah dipersulit, untuk mengeluarkannya butuh suap. Itu di sektor dunia usaha. Di sektor politik yang masih yang turun 2 angka. Apa? Kenapa? Karena faktanya proses politik walaupun Indonesia dikatakan negara terbesar ketiga yang demokratis, tapi demokratisnya demokratisan. Kenapa kok dikatakan demokratisan? Karena proses pemilihannya penuh dengan money politik. Untuk mencalonkan butuh duit. Untuk kemudian kampanye butuh duit. Untuk kemudian menggerakkan masyarakat ke TPS butuh duit. Untuk nyobloskan atas nama dirinya juga butuh amplop. Ini yang kemudian merusak. Jadi seakan-akan sudah demokratis, tapi demokratisnya demokratisan. Masih profan saja. Nah, sejalan dengan itu, sejalan dengan itu, KPK ini salah satu elemennya adalah Global Corruption Barometer dan sesuai dengan IPAK yang juga diukur oleh KPK. Jadi KPK bekerja sama dengan BPS telah melakukan indeks, kalau tadi indeks persepsi, kalau KPK melakukan indeks perilaku berdasarkan apa? Pengalaman. Kemudian apa yang terjadi? Hampir senada. Pertama begini, masyarakat ketika ditanyakan apakah money politik itu tabu atau terlarang, mengatakan terlarang, tabu. Tapi apakah kemudian pertanyaan kedua, apakah kalau Anda diberi amplop untuk kemudian menyoblos pada saat pilkada,
ternyata 82% mengatakan menerima. Nah, ini kan begitu tidak berintegritasnya, mengatakan tabu, terlarang, tapi kalau diberi oleh para calon pada saat pilkada, pada saat pileg, itu menerima 82%. Mengatakan tabu tapi menerima, itu menunjukkan bahwa integritas bangsa kita masih sedang rendah. Lanjut saja. Nah, ini juga misalnya ini. Nah, ini para istri, tapi kalau mahasiswa-mahasiswi masih belum punya istri, punya suami ya. Ditanya, sikap istri menerima uang tambahan dari suami di luar gaji penghasilan tanpa dipertanyakan uang tersebut. Jadi pertanyaannya begini, para istri itu ditanya oleh KPK, kalau menerima amplopan di luar gaji, di luar honor, apakah kemudian ditanya enggak? Nah, ditanya, tapi pertanyaannya apa? Kok segini, Pak? Gitu. Bukan ditanya penghasilannya dari mana kok dapat tambahan. Itu menunjukkan bahwa sikap istri-istri di Indonesia masih permisif terhadap gaji tambahan di luar penghasilan resmi. ASN juga nggak gitu. Jadi aparatur sipil negara masih menganggap biasa menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan non-dinas, untuk kepentingan keluarga dan lain-lain. Itu kedua. Yang ketiga, orang tua mengajak anaknya dalam kampanye itu biasa juga. Padahal ini diketahui hal terlarang. Mengambil uang milik, nah ini juga mengambil uang milik anggota keluarga yang lainnya tanpa seizin pemiliknya, itu dianggap biasa. Dianggap biasa. Termasuk juga menggunakan, kalau bahasanya Kiai Nanang ini adalah gosop. Nah, gosop juga biasa. Menggunakan sandalnya tetangga, ini bukan tetangga, ini dalam keluarga, itu menganggap biasa. Ini faktanya ya. Nah, ini saya percepat saja. Nah, sekarang ini, apa sih sebenarnya dampak dari korupsi ini? Dampaknya adalah ini. Dampaknya ketika korupsi itu dibiarkan terus berlalu, maka kemudian apa yang terjadi? Rusak pasar. Apa maksudnya rusak pasar? Hak pasar itu kan selalu mengapresiasi secara objektif, kalau barangnya bagus dinilai secara bagus, maka dihargai mahal. Tapi kalau ada korupsi, barangnya jelek, tapi karena ada suap, diterima sebagai barang yang dibeli oleh pemerintah. Walaupun ternyata jelek, harganya padahal mahal. Tapi karena ada suap, maka kemudian ada kong kali kong diterima. Hukum rusak. Anda tahu banyak kasus Joko Chandra yang bagaimana masih disidangkan saat ini. Bagaimana seorang buron ternyata masih bisa berkomunikasi dengan penegak hukum gitu. Itu karena apa? Karena kok ada suap di dalamnya. Maka hukum yang mestinya menegakkan keadilan ternyata menegakkan kepentingan. Bubar hukum. Harapannya negara kita didirikan untuk menegakkan keadilan, ternyata keadilan diperjualbelikan. Kemudian kualitas hidup pembangunan berkelanjutan menjadi runtuh. Karena apa? Harapannya pembangunan salah satunya adalah aspeknya menjaga kesinambungan lingkungan, kesinambungan pembangunan, tapi yang penting demi uang kadang hutan diperjualbelikan, izin diperjualbelikan, mengakibatkan apa? Kualitas hidup menjadi menurun. Proses demokrasi sebagaimana saya sampaikan tadi, pilkada rusak gara-gara money politik, pelanggaran HAM, dan juga menyebabkan kejahatan-kejahatan lain berkembang. Apa? Karena melihat wong yang nyuri negara saja dibiarkan, Pak, saya tak nyuri juga, walaupun nyurinya nyuri di bank, rampok, dan lain-lain. Karena apa? Karena melihat hukum seakan-akan tidak berlaku. Nah, ini contohnya. Kompleknya adalah korupsi melahirkan kemiskinan. Seandainya bangsa Indonesia kita tidak ada korup, saya yakin setiap anak bangsa itu akan memperoleh pendidikan, akan memperoleh kesejahteraannya. Tapi gara-gara korup, membangun jembatan yang mestinya hanya cukup 10 M, tapi di markup sampai 20-25 M. Sehingga mengakibatkan apa? Kemiskinan. Rusak alam, biaya ekonomi menjadi tinggi. Itulah akibat-akibat dari korupsi. Nah ini, biaya sosial juga. Tadi yang dampak langsung. Ini yang dampak sosialnya. Biaya eksplisit akibat korupsi menjadi mengakibatkan apa? Nilai uang yang dikorupsi menjadi semakin
menjadi semakin rendah. Padahal masyarakat sulit untuk memperoleh uang, bahwa uang di tingkat masyarakat menjadi di masyarakat itu sangat tinggi, tapi di hadapan para pejabat dan para koruptor seakan-akan uang itu menjadi tidak bernilai. Sementara juga biaya anti terhadap korupsinya, biaya reaksi dari korupsi, termasuk juga opportunity-nya yang mengakibatkan biaya-biaya sosial semakin tinggi. Nah, masalahnya saat ini ternyata korupsi itu bukan hanya penyakitnya para pejabat yang tua-tua, tapi faktanya semakin menyentuh pada anak muda kita. Mestinya Tan Malaka mengatakan begini, mahkota bagi kaum muda adalah idealisme. Kalau sudah kaum muda tidak ada idealismenya, maka sesungguhnya dia hampir mendekati sampah. Itu Tan Malaka mengatakan begitu. Maka mestinya kaum muda itu harus kemudian ideal. Tapi kalau kemudian kaum muda juga opportunity, artinya hipokrit ya, pragmatis, hanya nyari kesenangan dan kemudian tidak mau berproses, yang terjadi seperti saat ini. Kaum muda saat ini jatuh juga pada korupsi. Jadi rata-rata saat ini, kalau dulu zaman Orde Baru, pelaku koruptor itu 40 ke atas. Saat ini ternyata kaum muda di bawah 40 juga jatuh ke dunia kegelapan korupsi sudah banyak. Ini yang menjadi miris kita semua. Saya kira nanti ini saya jelaskan apa itu korupsi. Intinya korupsi adalah ada 7 klaster ya. Merugikan keuangan negara dengan cara melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang. Kedua, penggelapan dalam jabatan. Apa penggelapan dalam jabatan? Artinya properti atau uang ataupun kewenangan yang ada dalam dirinya disalahgunakan. Misalnya ITB punya diberi mobil dinas, ternyata mobil dinasnya kalau Senin sampai Jumat digunakan untuk di kampus, ternyata kalau hari Sabtu dan Minggu digunakan gokar gitu ya. Contohnya seperti itu, ke ekstrimnya gitu ya. Digunakan untuk kepentingan non dinas. Kemudian 3, perbuatan curang. Namanya curang apa? Curang itu kepalsuan. Ada palsu-palsu baik barang ataupun dokumennya. Tidak benar. 4, pemerasan. Pemerasan itu ada tarikan dari atas, dari yang memiliki jabatan. Kalau suap itu deal untuk saling memberikan dan menerima untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu. Gratifikasi dari masyarakat kepada penyelenggara negara. Lantas ke-6, benturan kepentingan, artinya konflik kepentingan. Apa maksudnya konflik kepentingan? Saya memiliki jabatan, akan mengadakan gedung. Ternyata yang ditunjuk untuk melakukan pembangunan itu adik saya, anak saya, istri saya, atau kemudian orang tua saya. Itu adalah konflik kepentingan. Saya percepat saja karena waktunya biar cepat. Nah, ini tadi sudah ini. Jadi faktanya saat ini dari 2004 sampai Juni 2020, anggota dewan kita yang sudah tertangkap 274, kepala daerah 28, gubernur 21, wakil bupati ada 122. Jadi kalau dihitung ya, produksi politik kita dari 2004 sampai 2020 kemarin itu ada 5 kali proses pilkada. Anggap kalau per kabupaten kita ada 521 kabupaten kota kali 5 berarti 2.500. Dari 2.500 yang bermasalah yang kemudian kena KPK itu ada sekitar 432 sudah saat ini. Dari 2.500, 432 bermasalah. Artinya maksudnya bermasalah secara korupsi. Berarti hampir berapa itu? Hampir 20% yang bermasalah. Itu menunjukkan kualitas demokrasi kita saat ini. Nah, ini saya tidak akan memperpanjang, yang tadi sudah saya jelaskan ini. Nah, ini. Apa maknanya? Tadi sudah dijelaskan. Jadi embarkasinya adalah rata-rata kan adalah dalam 2 hal. Layanan publik tidak adil dan kemudian wewenang ataupun PBJ ada dimintai uang.
Kalau dari pengguna itu suap dan gratifikasi, kalau dari pejabatnya itu ada pemerasan, penyalahgunaan wewenang, ada konflik kepentingan dan juga menyalahgunakan melawan hukum. Nah, ini gratifikasi, ini jenisnya tadi sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini di dunia kerja salah satu contohnya adalah yang harus dihindari oleh mahasiswa ITB nanti kalau sudah bekerja, yaitu menerima gratifikasi. Kalau kemudian menjadi pejabat publik ya. Kalau kemudian antar Pak, saya punya teman mau ulang tahun memberi sesuatu, itu boleh dalam hubungan sesama anak bangsa. Tapi kalau teman Anda sudah menjadi dirjen, menjadi menteri, menjadi direktur pejabat publik maksudnya, Anda sebagai kontraktor misalnya, memberi sesuatu itu bukan lagi pertemanan, tapi itu apa? Ijon, artinya berharap sesuatu. Itu yang tidak diperbolehkan. Kalau sesama tetangga, saya dengan Prof. Nanang satu komplek, Prof. Nanang ternyata selamatan karena anaknya hitan, boleh saling berkunjung memberi sesuatu. Tapi kalau memberi sesuatunya karena Pak Nanang diangkat sebagai dirjen, diangkat sebagai menteri, saya memberi sesuatu itu adalah gratifikasi. Nah, itu. Lantas apalagi tentang ini? Penggunaan aset jabatan instansi. Kalau jadi pejabat, maka jabatan atau aset yang diamanahkan pada Anda semua itu tidak boleh digunakan kecuali untuk kepentingan publik. Digunakan untuk kepentingan pribadi itu adalah pelanggaran. Ini lagi, Nah, ini informasi rahasia. Kalau informasi rahasia mau PBJ, dirancang HPS dan lain-lainnya, ini ada sifatnya rahasia sampai kemudian di-upload di e-procurement. Maka kalau kemudian informasi yang rahasia itu disebarkan karena teman Anda, itu adalah bagian dari larangan di dunia kerja. Menentukan sendiri besarnya gaji, ini nggak benar jelas. Perangkapan jabatan, merangkap jabatan di beberapa jabatan publik utamanya ya. Kalau Anda bikin perusahaan, Pak, saya punya perusahaan swasta, bikin anak perusahaan, dan itu semua Anda jadi komisaris itu nggak masalah, tidak berkaitan dengan publik. Tapi kalau jabatan direktur PDAM itu adalah BUMD, di Pemda sebagai pengawas dan lain-lain, termasuk kemudian istrinya sebagai DPRD, ya, pasti itu adalah kemudian akan menimbulkan benturan kepentingan. Pengawasan tidak mengikuti prosedur dan juga penilaian suatu objek yang kualifikasi harus objektif. Itu yang perlu dihindari oleh alumni ITB nantinya. Nah, ini yang perlu dipentingkan juga adalah memelihara integritas setelah lulus. Tapi sebelum lulus saya perlu juga menyampaikan, kadang mahasiswa ataupun para pakar dan juga para akademisi selalu mengatakan menunjuk bahwa itu koruptor. Kadang tidak sadar bahwa menunjuk pada orang lain, tapi 4 jarinya menunjuk pada dirinya. Apa yang sekarang terjadi? Kadang nyontek. Oh Pak, sekarang sudah e-learning Pak, sudah webinar, tidak bisa nyontek. Bukan hanya nyontek, tapi proposal dibuatkan atau bahkan proposal TA kemudian dipesankan pada pabrik tugas akhir gitu. Nah, itu juga bagian dari praktek-praktek tidak berintegritas yang masih banyak dilakukan di perguruan tinggi. Entah plagiasi, entah kemudian mau ujian memberi bingkisan kepada dosen. Dosennya juga kemudian melihat konsumsi dari mahasiswanya apa gitu. Lihat kelas-kelasnya. Kalau Kartika beda dengan yang Amanda gitu misalnya. Yang begitu-begitu kalau masih terjadi itu adalah tidak keintegritasan yang masih terpelihara di perguruan tinggi. Kami berharap ITB menjadi pioner untuk menjadi contoh perguruan tinggi yang berintegritas. Mulai bukan lagi dari proses di internal, mulai rekrutmen mahasiswa, kemudian proses belajar mengajar, tugas akhir sampai kemudian pelulusannya. Kami berharap ITB menjadi bagian dari contoh. Nah, ini
Saya akhir saja pada waktunya sudah habis soalnya katanya. Nah ini pentingnya bahwa sekali lagi integritas atau perilaku anti korupsi itu tidak bisa hanya diajarkan, tidak hanya bisa diceramahkan, tapi harus menjadi tauladan. Karena beribu kali kita dosen menyampaikan anti korupsi, tapi satu kali melihat dosennya, melihat dekannya, melihat kajurnya tidak berintegritas, maka bubar semua ceramahnya itu. Oleh karena itu kami berharap sekali lagi kepada ITB, menjadilah pioner, mulai dari komitmennya, regulasinya, sampai kemudian tata perilaku mau dalam pendidikan, penelitian maupun pengabdian, tunjukkan bahwa ITB merupakan perguruan tinggi yang berintegritas, menegakkan nilai-nilai anti korupsi. Nah, yang terakhir saya akan anukan slide ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Demikian moderator, sekali lagi saya akhiri. Dunia maupun bangsa Indonesia saat ini sedang mencari orang-orang langka, yaitu orang-orang yang berintegritas. Orang-orang berintegritas itu dibutuhkan bukan hanya oleh bangsa Indonesia, tapi oleh keluarga Anda di rumah. Orang-orang tidak berintegritas bukan hanya sampah di negara, tapi juga sampah di masyarakat dan juga sampah di keluarga. Demikian sebagai pengantar saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gufron atas materi yang begitu memberikan pencerahan, begitu dahsyat saya kira.
Mohon izin Pak Gufron, masih punya waktu berapa menit? Ini ada cukup banyak pertanyaan. Saya tahu Pak Gufron sibuk ini. 15 menit saja Pak, karena waktu kami sudah. Iya, baik. Ini. Saya bacakan saja Pak Gufron beberapa pertanyaan yang sudah ada di ruang chat. Pertama Pak Gufron ya agak pelik nih. Bagaimana komentar Bapak tentang SP3 kasus BLBI? Ya, ini langsung nukik pada permasalahan nih rekan-rekan mahasiswa. Kemudian poin yang kedua ini Pak Gufron, ngurus-ngurus administrasi kan nggak mudah ini. Lancar kalau nyogok. Nah, bagaimana pandangan Bapak? Kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga, nah, kenapa yang dididik yang menjadi sasaran hanya generasi muda tentang pendidikan nih? Orang tua bagaimana? Karena di rumah tuh kan orang tua yang berperan. Bagaimana pendidikan karakter untuk orang tua? Monggo Pak Gufron. Kemudian masih ada lagi nih tentang ini, orientasi kehidupan. Jangan hanya kesenangan semata. Menurut Pak Gufron, seorang pemimpin tuh orientasinya sepertinya bagaimana idealnya orientasinya? Bukan kan tadi di awal kan Pak Gufron mengatakan orientasi jangan kesenangan semata. Nah, kalau pemimpin tuh bagaimana orientasinya? Tuh masih ada lagi Pak Gufron ya. Ini bagaimana jika korupsi itu terjadi karena desakan atasan? Terutama untuk alumni muda nantinya Pak Gufron. Alumni muda masuk ke dunia yang sudah Pak Gufron tahu sendiri. Dia nggak berdaya karena tekanan atasan untuk melakukan korupsi. Bagaimana kiat-kiat menghadapi tekanan tadi, terutama alumni muda nih, adik-adik mau lulus nih Pak Gufron. Kemudian, nah ini pertanyaan juga untuk kita bersama nih, sejauh mana efektivitas pendidikan anti korupsi Pak Gufron? Sudah beberapa tahun nih, KPK sudah 2000 awal lah sudah mulai. Bagaimana efektivitasnya dan bagaimana evaluasi terhadap para lulusannya terkait dengan kasus-kasus tipikor. Data KPK kan menunjukkan 87% tersangka korupsi kan lulusan perguruan tinggi ya Pak Gufron ya. Apakah itu berubah sekarang setelah pendidikan anti korupsi itu kira-kira masih ada lagi ternyata. Bagaimana cara KPK merekrut anggotanya? Wah, kan syarat jadi anggota KPK itu setengah dewa ya Pak Gufron ya. Nggak boleh ditraktir, nggak boleh ini dan lain-lain. Bagaimana cara merekrutnya? Oh masih ada lagi ini. Ini masih ada lagi ini saya kira tentang ini Undang-Undang Tipikor. Nah, bagaimana peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi? Walaupun tadi di awal-awal sudah disinggung. Apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa? Berperannya di mana? Salah satunya tadi kampanye-kampanye anti korupsi saya kira. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Gufron ya. Masih ada lagi sekalian tuntas Pak Gufronnya satu lagi nih. Nah, ada pertanyaan yang terakhir ini adanya tipikor di lingkungan sekitar. Apa yang harus dilakukan jika mayoritas lingkungan kita tidak menerima tuduhan tipikor tersebut? Contoh konkretnya begini Pak Gufron. Begitu ada tokoh dijadikan tersangka kan tuduhannya selalu itu politis itu kan begitu. Konstituennya kan nggak menerima Pak Gufron. Nah kira-kira itu Pak Gufron silakan. Cukup banyak pertanyaan. Silakan Pak Gufron. Nggih, matur nuwun. Ada saya hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 9. Ya. Saya gandeng-gandeng saja dulu ya supaya waktunya agak bisa lebih singkat. Pertama begini, dari yang terakhir saja saya kira, bagaimana kalau kemudian ada tuduhan bahwa penegakan tindak pidana korupsi mungkin oleh KPK itu dianggap dituduh ada faktor politis atau bahkan mungkin ada intervensi dan lain-lain. Ukurannya begini, bagi KPK sebagai penegak hukum itu ukurannya adalah hukum itu sendiri. Perkara itu apakah kemudian dilaporkan oleh Presiden Jokowi, ataukah kemudian dilaporkan oleh kepala desa, ataupun kemudian dilaporkan oleh parpol lain pesaingnya, sepanjang memenuhi ketentuan hukum kami proses. Walaupun dilaporkan oleh Jokowi, tapi ternyata tidak memenuhi ketentuan hukum, maka kami juga tidak akan bisa memproses. Itu filternya. Jadi, Pak, jangan-jangan diintervensi. Disebut intervensi itu kalau laporannya tidak benar, tidak memenuhi syarat, tapi kami ajukan. Tapi kalau laporannya mau dilaporkan oleh alumni ITB, mau dilaporkan oleh
kepala desa di hadapan KPK, ukuran standarnya adalah hukum. Memenuhi hukum, dilanjutkan. Walaupun didorong, dilaporkan oleh Jokowi, tidak memenuhi hukum, kami tidak akan lanjutkan. Itu apakah kemudian dianggap politis atau apolitis, sekali lagi silahkan. Insan politis tentu kemudian perspektif kacamatanya perspektif politis. Tapi perspektif hukum adalah ukurannya hukum. Mau didorong oleh siapapun, gubernur, bupati, presiden, kalau tidak memenuhi hukum, tidak kami proses. Itu pertama, tentang bagaimana untuk menjelaskan tentang adanya dugaan tidak profesional KPK. Profesionalisme itu atas ada dasar ketentuan syarat dan prosedur. Kalau ketentuan syarat dan prosedurnya sesuai, maka kami lanjut. Kedua, saya yang enteng-enteng saja dulu. Mekanisme rekrutmen KPK. Jadi KPK merekrutnya itu dengan dua hal, yaitu selama ini sebelum undang-undang KPK kita selalu mengukurnya dengan cara apa? Ada asesmen integritas. Kalau kok ada dua filter, dua kompetensi yang kita seleksi, yaitu seleksi kompetensi, kompeten di bidangnya, dan juga seleksi integritas. Dan itu semua dilakukan oleh pihak ketiga untuk kemudian menjamin rekrutmennya itu sesuai dengan kebutuhan dan juga integritas yang dipersyaratkan di KPK. Tetapi tidak itu saja. Setelah terekrut, etik dan disiplinnya juga sebagaimana disampaikan Prof. Nanang tadi, kami dibatasi dengan banyak hal. Mau bertemu dengan orang lain, boleh. Dengan teman, boleh. Tapi tidak boleh berdua. Karena kalau bertemu berdua, ketiganya bisa setan katanya. Nah, untuk menghindari adanya setan masuk, maka kami bertemu minimal bertiga. Biar ada saksinya. Itu salah satu etik kehidupan KPK. Karena kalau Anda bertemu dengan pacar Anda, tidak ada bapak, tidak ada ibu kos, itu yang ketiga bisa setan. Nah, begitupun KPK. KPK itu kemudian untuk bertemu saja, itu tidak boleh berdua, harus bertiga, harus berani. Kemudian integritasnya juga misalnya tentang supaya tidak ada konflik kepentingan, tidak boleh kemudian ditraktir. Tapi kalau mentraktir boleh gitu. Kalau ada Prof. Nanang, tentu saya yang mentraktir, bukan Prof. Nanang yang mentraktir saya gitu. Dan itu kenyataannya biasanya selama ini. Jadi rekrutmennya ada penilaian etik, integritas, proses pembinaan dan kode etiknya ada etik. Juga untuk menentukan keputusan. Ada jenjang, ada segregation duty, dan kemudian keputusan tidak bisa dilakukan tunggal. Harus kepemimpinan, yaitu berlima. Kalau tidak bisa limanya sepakat, ya minimal voting 3-2, begitu paling anunya. Itu yang bisa jelaskan tentang bagaimana mekanisme internal di KPK. Kemudian ini, Pak, saat ini suap sudah menjadi kebiasaan. Bahkan dipersulit, Pak. Kalau tidak nyuap, maka kemudian entah kapan bisa akan keluar izin tersebut. Nah, KPK saat ini memang tidak hanya kemudian nangkapi gejala-gejala adanya suap, tapi kami kemudian masuk kepada sistem perizinan. Apa yang menjadi faktor adanya suap itu adalah ketidakpastian. Apa yang tidak pasti? Tidak pasti syarat dan ketentuannya, tidak pasti waktunya, tidak pasti biayanya. Karena itu kalau kemudian diberi kepastian untuk keluarkan izin X, syaratnya A, B, C, D, kemudian waktunya 7 hari, biayanya 1 juta gitu misalnya. Kalau itu pasti, maka tidak akan ada suap-suap. Bikin suap itu karena Pak saat ketentuannya jelas Pak, tapi dimasukkan hari ini entah 1 bulan, entah 2 bulan, entah 1 tahun, tidak keluar, tidak jelas. Itu yang akibatkan ada suap. Atau kadang nggak ada jelas Pak, nggak ada biayanya. Tapi kemudian kalau tidak ada lampirannya, tidak keluar-keluar. Nah itu. Kami mendorong memastikan supaya ketentuan dan syarat prosedur dipastikan,
waktu dipastikan, biaya dipastikan. Itu yang cara kami untuk kemudian menghindari supaya tidak ada suap. Termasuk juga tadi mengatakan gini, Pak, kalau tidak nyuap, tidak dapat kerjaan, Pak, tidak punya koneksi, tidak bisa kerja, Pak. Yaitu kami juga mendorong bagaimana agar sistem rekrutmen kerja itu harus jelas ketentuan kompetensinya, transparan, terbuka, seleksinya juga secara transparan. Kalau sudah transparan, mau anaknya siapapun, kalau kemudian tidak memenuhi syarat, ya tidak lolos. Sebaliknya, mau anaknya tukang becak memenuhi syarat, tesnya bagus, masuk begitu. Itu yang kami dorong. Jadi kami tidak hanya menindak, tapi juga tidak hanya kemudian berceramah di hadapan pemuda-pemuda ITB ini, tapi kami juga hadir ke sistem-sistem yang masih abu-abu. Sistem yang masih abu-abu itu yang mengakibatkan celah korupsi. Lantas peran keluarga, yaitu karena kami berhadapan di sini adalah di hadapan mahasiswa ITB, tentu fokus kami sasaran untuk pemuda-pemuda ITB. Beda ketika kami berhadapan dengan ibu-ibu, karena ibu-ibu juga menjadi faktor banyak terjadinya tindak pidana korupsi. Di dunia usaha kami juga masuk, bukan hanya kepada pemuda, bukan hanya keluarga, tapi ke sektor usaha, bahkan juga kepada penyelenggara negaranya. Jadi sesuai sasarannya. Jadi jangan kemudian, Pak, kok yang dicerca hanya pemudanya, Pak? Bukan, karena saya berhadapan dengan pemuda, tentu saya bicaranya pemuda. Lantas, ini yang mulai agak berat ini. SP3, sebenarnya SP3 ini nggak berat-berat banget, cuma karena publik media yang tergaung, yang menggaung itu adalah SP3 itu adalah bukti ketidakbenaran Undang-Undang Perubahan 2019 begitu. Dianggap kemudian ini fakta bahwa KPK sudah lemah di hadapan koruptor. Ini yang perlu saya jelaskan. Begini, Samsul Nur Salim dan Ike Nur Salim, pasangan suami istri ini, itu diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Safrudin Arsatumenggung. Safrudin Arsatumenggung ini itu oleh KPK itu sudah disidik kemudian dilimpahkan dilimpahkan kepada pengadilan. Di tingkat pertama, Safrudin Arsatumenggung itu diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1 dan karenanya dipenjara atau dijatuhi putusan penjara 13 tahun. Tapi Safrudin Arsatumenggung banding. Di tingkat banding bukan hanya dikuatkan, bahkan dinaikkan dari 13 tahun penjara ke 15 tahun penjara. Di tingkat banding itu upaya KPK itu. Kemudian dikasasi, karena jenjang kita dari tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi. Di tingkat kasasi ternyata Safrudin Arsatumenggung itu dibebaskan karena diasumsikan, artinya pendapat hakim bagaimanapun harus dihormati karena itu bagian dari sistem hukum kita. Tidak boleh kemudian kita menafikan keberadaan putusan hakim itu. Putusan hakim mengatakan apa? Mengatakan perbuatan yang didakwakan kepada Safrudin Arsatumenggung itu dinyatakan terbukti. Saya melakukan terbukti melakukan Safrudin Arsatumenggung itu. Tetapi perbuatannya bukan merupakan tindak pidana. Paham nggih? Itu Safrudin Arsatumenggung. Sementara Samsul Nur Salim dan Ike Nur Salim itu dianggap bersama-sama melakukan perbuatan yang sama dengan Safrudin Arsatumenggung. Misalnya begini contohnya, saya dengan Prof. Nanang dianggap mencuri, tapi Prof. Nanang lari, belum ketangkap. Samsul dan Ike itu lari. Karena yang tertangkap hanya Pak Gufron, Pak Nanang berhasil melarikan diri karena membawa motor yang dicuri, hasil curian gitu. Lari dah, nggak ketemu. Maka yang dibawa ke hakim itu saya saja. Ternyata di hadapan hakim, putusan hakim mengatakan Pak Gufron benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan, yang dituduhkan. Tapi itu bukan perbuatan pencurian. Karena apa? Mungkin contoh saja ya. Ternyata
motor yang dicuri itu adalah motor yang digadaikan oleh orang lain padahal milik saya. Oleh yang pegadai itu dinaiki. Oleh saya kemudian bersama Prof. Nanang nyegat di Antapani, dijegat, diambil motornya. Saya dilaporkan maling, dibawa proses ke pengadilan. Benar Pak Gufron ngambil motor itu. Tapi, katanya hakim, perbuatannya bukan pencurian, karena motornya motor Pak Gufron. Cuma digadaikan orang-orang lain. Pak Gufron merampas dari yang nerima gadai. Contohnya saja ya. Pertanyaannya sekarang, kalau saya dinyatakan lepas dari perbuatan pidana, sekarang pertanyaannya, apakah Prof. Nanang yang setelah kemudian ditangkap juga, apakah logis kemudian Prof. Nanang tetap penyidikannya dilanjutkan? Padahal Prof. Nanang bersama-sama saya dianggap melakukan tindak pidana yang sama, bersama-sama. Prof. Nanang hanya bantu saya. Itu yang terjadi. Jadi Samsul Nur Salim dan kemudian Ijen Nur Salim itu kami hentikan karena perbuatannya bersama-sama dengan Syafruddin As-Sabtumenggung itu sudah diputus oleh Mahkamah Agung melalui kasasi dan kemudian PK-nya juga tetap dikuatkan, itu tidak merupakan tindak pidana. Kemudian salahkah KPK menghentikan penyidikannya Samsul Nur Salim? Salahkah KPK kalau sebagai saya logikan tadi Prof. Nanang setelah ketangkap dihentikan? Toh putusannya atas nama Pak Gufron sudah dinyatakan bukan perbuatan pidana. Itu yang terjadi. Sehingga saya berharap teman-teman mahasiswa ITB lebih ya mungkin sosialisasi dan kampanye kami menjelaskan tentang SP3 itu kurang sehingga publik yang terdengar terngiang hanya dianggap kami tidak proper dalam mengeluarkan SP3. Yang terakhir, orientasi hidup. Saya yakin semua mahasiswa ITB adalah mahasiswa yang berpancasila ya. Sadar bahwa hadirnya kita bertemunya pada pagi hari ini dengan Prof. Nanang, dengan Pak Nanan, dengan siapapun yang hadir pada hari ini, itu sesungguhnya ikhtiar kita, tapi sesungguhnya keputusan dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Tuhannya masing-masing agama dalam kepercayaan masing-masing. Begitupun Anda sesungguhnya. Anda lahir dari ibu dan rahim siapa, itu tidak ada yang tahu. Mau jadi apa semuanya tidak tahu. Tapi sesungguhnya apa itu? Bahwa kita sadar hari ini kehidupan kita itu adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kalau Anda sadar bahwa kehidupan Anda dari Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Yang Maha Esa, maka sesungguhnya orientasi hidup Anda juga harus pada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kemudian itu orientasinya seakan-akan hidup merasa bisa keluar sendiri dari rahimnya ibu, apa ada mahasiswa yang merasa, Pak, saya bisa berhak memilih ibu saya siapa gitu? Gak ada kan? Kalau ada yang mampu melahirkan, saya ingin dari ibu dari ibu yang artis gitu. Ada nggak yang bisa begitu? Kan nggak ada kan? Faktanya kita lahir itu ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Itu menunjukkan bahwa kehidupan kita hanya karena Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Yang Maha Esa, maka orientasikan hidup Anda kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orientasi Tuhan kita menghadirkan di dunia ini bukan untuk hidup kita sendiri. Tapi untuk apa? Untuk menjadi wakilnya. Wakilnya Tuhan di muka bumi untuk menjadi bukti kebenarannya. Al-Haq. Kemudian bukti keadilannya menjadi pemberi keadilan. Memberi penyebar kasih sayangnya. Nah itu yang, kalau Anda kemudian sudah menemukan itu, hidup Anda akan tenang, akan bahagia. Gitu. Tapi sebaliknya kalau orientasi Anda kesenangan, coba, adakah kemudian senang dapat harta? Nggak pernah. Saya dulu mahasiswa seperti Anda, dapat 5 juta, 10 juta tentu berbunga-bunga. Tapi itu kapan? Hanya paling sesaat saja. Setelah itu kurang lagi. Mau dapat harta pasti akan kurang, tidak puas. Dapat jabatan tidak akan puas. Sampai kapan itu kepuasan hadir? Baru kalau Anda sadar bahwa hidup Anda, harta Anda, jabatan Anda, itu hanya fasilitas dan modal untuk membuktikan kita mampu memberi penyebar kemanfaatan pada orang lain. Penyebar bukti Maha Rahman dan Maha Rahimnya Tuhan yang kita sembah. Kalau itu yang Anda orientasikan hidup Anda,
Tidak lagi besok, tidak lagi masa depan, hari ini Anda sudah bahagia. Hari ini Anda akan bahagia. Jadi kalau nganggap masa depan saya berharap bisa bahagia, Pak, bisa beli mobil, bisa beli gedung, itu fata morgana itu. Setelah dapat gedung, setelah dapat kerja, setelah dapat keluarga dan lain-lain yang Anda mimpikan hari ini, tetap akan tidak puas. Nah, tapi kalau Anda menemukan syukur Anda sejak saat ini Anda akan menemukan kebahagiaan itu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, Prof. Nanang dan segenap panitia penyelenggara kuliah umum ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gufron. Nampaknya saya mendapat WA dari staf Pak Gufron. Pak Gufron sudah harus meninggalkan tempat karena ditunggu di ruang sebelah ya Pak Gufron. Sepertinya begitu. Terima kasih Pak Gufron atas pencerahan dan bekal kepada para mahasiswa kita yang berbicara tentang profesional, integritas dalam profesional. Di kampus kita, di kampus perguruan tinggi juga ada yang dikenal sebagai integritas akademik. Saya kira begitu bekal dari Pak Gufron kepada para mahasiswa, mohon dapat disimak dengan baik, mahasiswa. Terima kasih Pak Gufron, terima kasih pada staf KPK Pak Erlangga yang telah bersedia mengisi acara pagi ini. Saya akhiri acara ini dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Pak Moderator. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.